Ya, karena sekarang arahnya sudah akan terbentuk koalisi besar, Iya. sebenarnya koalisi besar ini baik tidak sih Bang untuk demokrasi kita? Ya, jawaban saya begini, kita sebetulnya kalau bicara Indonesia ya, itu ada dua jenis koalisi, koalisi pencalonan dan koalisi pemerintahan gitu. Saya Berbeda terus ya? terang nggak terlalu melihat koalisi pencalonan. Kenapa? Pertama, sesungguhnya masyarakat itu kan milik kandidat gitu loh. Koalisi besar itu tidak berarti suara besar ya partai politik itu kalau digabungin nih, misalnya sekarang koalisi besar, Ya. ada Gerindra, PKB, Golkar, PAN, P3, itu suaranya akan segede gitu? Enggak. Tergantung calonnya gitu loh. Dan jangan lupa bahwa yang disebut besar ini kan hasil pemilu tahun 2019 yang lalu. Ini udah 4 tahun berlalu, bisa terjadi dinamika. Suara Golkar apa memang masih segitu? Suara PAN apa memang masih segitu? Menurut saya sih enggak gitu loh. Nah yang kedua, kalau kita bicara pemilu Indonesia, kita bicara pemerintahan Indonesia, polanya pada hari ini menurut saya sudah terbangun. Pemerintahan itu adalah pemerintahan konsensus. Ya. Jadi pemilu itu lebih kepada semacam beauty contest. Beauty contest. Proposalmu untuk membangun Indonesia apa? Kamu siapa gitu. Jadi orang itu memilih, masyarakat itu memilih orang dan memilih program. Ya. Nah, ketika kemudian sudah keluar hasilnya, ketahuan siapa yang paling dipercaya oleh masyarakat, maka program sang calon itu dikerjakan bareng-bareng, gotong royong. Nah, itu kan kita lihat tahun 2019 dengan masuknya Pak Prabowo ke dalam pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kalau menurut saya siapapun nanti presidennya yang akan terpilih, mau itu misalnya Ganjar, mau itu Prabowo, mau itu Anies Baswedan, kecenderungannya kalau menurut saya nanti mayoritas partai politik itu akan ada dalam pemerintahan. Entah 60%, entah 70%, entah 80%. Nah, memang yang akan membedakan adalah kebijakannya, ya, arahnya. Kalau misalnya Anies begini, kalau Ganjar begitu, Prabowo begitu lagi, begitu. Tetapi intinya nanti yang bertarung di dalam Pilpres ini, partai-partai yang punya calon sendiri-sendiri ini, nanti akan masuk ke dalam itu, gitu. Memang kalau Anies yang masuk, pasti PKS dan Demokrat di dalam. Misalnya PDI di luar, gitu. Kalau Ganjar yang menang, misalnya PKS dan Demokrat tetap di luar. Ya, cuman ini kan cuma tinggal siapa yang ada di dalam dan apa di luar. Tetapi yang di dalam itu menurut saya itu akan besar, seperti yang kita temukan sekarang ini.